Pernahkah Anda mendengar ada sebuah doa istimewa yang dikenal sebagai pembuka keberkahan dan curahan rahmat dari Allah? Amalan ringan ini memiliki kekuatan untuk membuka 70 pintu rahmat-Nya. Sebuah bacaan singkat namun luar biasa yang mampu membuka 70 pintu rezeki. Bayangkan, siapapun yang membacanya dengan penuh ketulusan hati maka doanya akan langsung melesat menembus langit. Hajatnya dikabulkan bahkan bisa terkabul dalam waktu yang sangat singkat. Saudara-saudaraku, apakah Anda percaya jika dengan mengamalkan sholawat Nabi, maka Allah akan mencintai Anda? Apakah Anda percaya jika Allah sudah mencintai Anda, maka semua hajat dan kebutuhan Anda akan Allah jamin, akan Allah penuhi? Apakah Anda percaya jika hajat Anda sudah Allah penuhi, maka semua kebutuhan Anda akan tercukupi? Semua yang Anda inginkan bisa dengan mudah Allah kabulkan. Semua doa baik Anda dengan gampang bisa Allah ijabahi. Apapun permintaan Anda bisa, dengan mudah Allah kabulkan. Badan sehat, umur panjang, pasangan yang enak dipandang, anak keturunan yang baik, saleh, dan dicintai semua orang, punya kedudukan tinggi. Itu semua sangat mudah bagi Allah untuk memberikannya kepada Anda. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Jangankan jutaan, jika Allah sudah berkata kun fayakun, uang triliunan pun tidak mustahil bisa Anda raih. Tapi jika Anda tidak percaya dengan wasilah ini, silakan tinggalkan video ini. Anda bukan orang yang siap untuk menerimanya. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar, insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah merasa berada di titik terendah dalam hidup Anda? Seolah semua pintu rezeki tertutup rapat, tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. Atau mungkin doa-doa yang Anda panjatkan siang dan malam terasa belum juga dijawab. Dalam situasi seperti ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba. Ternyata ada satu amalan yang menjadi kunci keberkahan dan rahmat. Amalan itu adalah sholawat Jibril yang membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkannya secara rutin dan penuh keikhlasan, Allah akan mempermudah segala urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Bahkan bukan hanya itu, sholawat Jibril juga membawa keberkahan yang membuat kita dicintai oleh orang-orang di sekitar. Allah akan menanamkan cinta di hati mereka dan menjauhkan kita dari kebencian orang-orang yang memiliki hati dengki. Ketika seseorang membaca sholawat Jibril dengan penuh penghayatan, ia bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Sholawat ini adalah salah satu bentuk doa yang tidak hanya meminta, tetapi juga memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamah. Dengan membaca sholawat, kita sebenarnya sedang menempatkan diri di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta dan rahmat-Nya. Sholawat Jibril tidak sekedar rangkaian kata-kata doa. Ia adalah bentuk komunikasi spiritual yang penuh makna. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang menghubungkan hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan melalui Rasulullah kita meminta pertolongan kepada Allah. Dalam setiap kalimat sholawat Jibril terkandung doa, pujian, dan permohonan yang tulus. Keajaiban sholawat Jibril terletak pada janji Allah untuk memberikan rahmat kepada hamba-Nya yang bersholawat kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri bersabda, barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
Ini berarti setiap kali kita membaca sholawat Jibril, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga limpahan rahmat yang berlipat ganda dari Allah. Rahmat inilah yang menjadi kunci keberkahan dalam hidup kita, membuka pintu rezeki, memberikan ketenangan, dan mempermudah urusan yang sebelumnya terasa sulit. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan pandu Anda langkah demi langkah bagaimana cara mengamalkan Jibril dengan benar. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga bagaimana membangkitkan rasa dalam hati agar sholawat ini benar-benar menjadi wasilah atau jalan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama, persiapkan diri dalam keadaan suci. Sebelum memulai amalan ini, pastikan tubuh Anda dalam keadaan bersih dari hadas besar maupun kecil. Jika Anda sedang dalam keadaan junub, maka lakukan mandi wajib terlebih dahulu. Namun jika tidak, cukup dengan berwudu. Pastikan juga pakaian yang Anda kenakan bersih dan tempat Anda beribadah suci dari najis. Kebersihan lahir adalah bagian dari kesiapan batin dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kedua, bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Ucapkan dengan pelan, tenang, dan penuh kehusyukan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lakukan pengucapan ini sebanyak 100 kali, tidak boleh kurang. Jika Anda ingin menambah, tentu sangat dianjurkan. Kalimat basmalah adalah pembuka segala kebaikan dan rahmat Allah. Langkah ketiga, bacalah sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Lafalnya adalah Shallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semoga Allah mencurahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ucapkan kalimat ini sebanyak 1000 kali dengan hati yang hadir penuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bahwa setiap sholawat yang Anda lantunkan akan kembali kepada Anda dalam bentuk rahmat, pertolongan, dan ampunan dari Allah. Langkah keempat, berdoalah dengan sepenuh hati. Setelah selesai membaca sholawat, angkat kedua tangan Anda dan mulailah berdoa. Jangan ragu untuk meminta apapun yang Anda butuhkan, baik itu rezeki yang luas, jodoh yang baik, kesehatan, ketenangan jiwa, hingga pelunasan utang. Berbicaralah kepada Allah dengan hati yang lembut, penuh harap, dan penuh keyakinan. Sebutkan hajat Anda secara spesifik dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah pasti mendengar dan akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus. Langkah kelima, lakukan sholat sunnah sebagai pelengkap. Sangat dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah setelah selesai membaca sholawat dan berdoa, terutama sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Pada rakaat pertama, bacalah Al-Fatihah. Kemudian lanjutkan dengan surah Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah bacalah surat Al-Ikhlas. Namun jika tidak hafal banyak surat, gunakan surat-surat pendek yang Anda bisa. Yang penting adalah niat dan kehusyukan Anda dalam menjalankan ibadah ini. Jika tidak sempat di malam hari, Anda juga boleh mengamalkannya setelah sholat duha atau sholat rawatib. Yang terpenting, iringi amalan ini dengan sholat sunnah sebagai bentuk penguatan spiritual. Langkah KN amalkan secara rutin dan istihah. Konsistensial kunci utama. Tidak cukup sekali dua kali, tapi harus menjadi bagian dari rutinitas harian Anda. Jika mampu, amalkan setelah setiap sholat fardu. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali dan sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Boleh juga dibaca secara bertahap, misalnya pagi dan malam. Yang penting Anda menjadikannya kebiasaan yang terus-menerus. Karena semakin sering Anda bersholawat, maka semakin besar limpahan rahmat yang akan Allah turunkan kepada Anda. Setelah kita memahami bagaimana tata cara mengamalkan sholawat Jibril dengan baik dan benar, mungkin timbul pertanyaan di dalam hati, mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat? Apa sebenarnya keutamaan dan manfaatnya bagi kehidupan kita? Nah, mari kita bahas bersama beberapa keutamaan luar biasa dari bersholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat bukan sekadar doa biasa. Ia adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah yang mendatangkan berbagai keutamaan luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara keutamaannya adalah pertama menghapus dosa-dosa.
Setiap kali kita bersholawat, Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa kita, bahkan dosa yang tidak kita sadari. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba yang mencintai nabinya. Kedua, mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat adalah yang paling banyak bersholawat kepadanya. Maka perbanyaklah sebagai bekal terbaik menuju akhirat. Ketiga, membawa ketenangan hati. Dalam hiruk-pikuk kehidupan menjadi penenang jiwa. Ia membawa kedamaian, menjauhkan keresahan, dan menenangkan hati yang sedang gundah. Keempat, mempermudah urusan dunia dan akhirat. Allah akan memudahkan segala urusan, baik urusan dunia seperti rezeki, pekerjaan, keluarga, maupun urusan akhirat seperti husnul hatimah dan hisab yang ringan bagi siapa yang rutin bersholawat. Demikianlah tata cara mengamalkan sholawat Jibril dan keutamaannya. Amalan ini gratis dan saya tidak meminta apa-apa. Bagikan kepada saudara-saudara Anda. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Silakan tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar agar kita bisa mengaminkannya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa dhulli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam